Akuariologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang dunia akuarium, yang dimana terdiri dari teknik dan bahan dasar akuarium. Sedangkan akuarium merupakan sebuah vivarium yang biasanya ditempatkan di sebuah tempat dengan sisian transparan, seperti dari gelas ataupun plastik yang berkekuatan tinggi, yang di dalamnya terdiri dari satwa dan tumbuhan air, seperti ikan, tetapi dapat juga ditemukan invertebrata, amfibi, mamalia laut, dan reptil, yang kemudian ditampung dan digunakan untuk display publik. Pada zaman Romawi kuno, ikan merupakan hewan pertama yang dipelihara dalam ruangan dengan teknik kaca. Ikan tersebut berasal dari genus Barbus. Pada tahun 1369, Kaisar Tiongkok mendirikan perusahaan produsen porsulen untuk membuat tabung porselen sebagai tempat pemeliharaan ikan hias. Kemudian pada tahun 1836, penemuan kotak yang digunakan untuk membawa hewan tropis. Pada tahun 1838, muncul akuarium asin, dan kemudian pada tahun 1841, diterapkan akuarium asin tersebut, namun hanya saja bisa membawa tumbuhan air dan mainan. Kemudian pada tahun 1846, koral dan sklerasinya dapat dipertahankan dan juga rumput laut, yang bertahan selama 3 tahun. Pada tahun yang sama, Roberto Wellington bereksperimen dengan metode ukuran 13 galon yang diisi ikan mas, siput, dan tumbuhan untuk membuat ekosistem yang stabil. Dan pada tahun 1853, baru muncullah istilah akuarium yang dikemukakan oleh Philip Henry Goss. Aquascape adalah kegiatan yang lebih bersifat seni dalam mengatur dan menanam tanaman air, batu dan kayu dalam cara yang menyenangkan secara estetis di dalam akuarium sehingga memberikan efek berkebun di bawah air. Jenis-jenis aquascape itu pertama ada aquascape natural yang dikenal sebagai gaya alam dan pertama kali diperkenalkan oleh Takashi Amano pada akhir abad ke-20. Sangat menyerupai taman dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem yang damai. Yang kedua, aquascape iwagumi. Jenis aquascape alami yang menggunakan batu untuk memberikan fokus visual utama di akuarium. Tujuannya untuk memberi kedamaian dan ketenangan dan seharusnya hanya memiliki sedikit ikan. Yang ketiga itu ada freehand aquascape style. Jenis aquascape yang memiliki gaya aliran lebih bebas, bahkan paling bebas di antara yang lain. Biasanya mengandalkan kreativitas individual, tidak dibatasi dengan teknik apapun. Yang keempat itu ada forest aquascape style. Jenis aquascape yang disebut jungle style merupakan tema umum yang gayanya juga bisa sangat banyak dengan konsep kehidupan di dalam hutan. Yang kelima ada collectorist style. Jenis aquascape yang mirip dengan freehand, namun hanya saja berbeda dengan pemanfaatan bahan material yang lebih beragam dan biasanya akan di luar mainstream. Aquascape jenis ini juga bisa menjadi media untuk bisa menyalurkan ide dengan mengumpulkan benda khusus, bahkan cenderung aneh. Yang keenam itu ada aquascape Taiwan. Konsep aquascape dengan penerapan unsur kehidupan dengan menonjolkan sisi lain dari keindahan pemandangan kolam bawah air. Yang ketujuh itu ada aquascape Belanda. Jenis aquascape dengan konsep mengutamakan keindahan panorama di Eropa serta iklim yang menjadi unik karena mencerminkan bagaimana perubahan tiap musim di Eropa terus terjadi. Alright. Tahapan dalam membuat aquascape. Langkah pertama yaitu rencanakan tata letak. Hindari menempelkan akuarium di suatu tempat yang mendapat banyak sinar matahari, karena ini akan mendorong pertumbuhan alga yang tidak diinginkan. Terlebih dahulu mencari ukuran akuarium yang ingin Anda gunakan. Juga pertimbangkan spesies flora dan fauna apa yang menghuni akuarium. Langkah kedua itu memilih dan menambahkan substrat. Ini tergantung pada gaya aquascaping yang ingin kita ikuti. Pasir dan kerikil biasa tidak akan berperan dalam pertumbuhan tanaman. Sebaiknya, tanah berfungsi paling baik. Langkah ketiga itu hardscaping.
Pilihan jenis hardscaping ini tergantung pada jenis pengaturan yang dibuat. Diletakkan sesuai selera hardscape, terbuat dari batu kayu apung atau kayu boxwood. Langkah keempat, menanami akuarium. Tanaman harus ditempatkan ke dalam substrat menggunakan pinset dan harus ditekan sampai sekitar 2,5 cm dalam kurung inch ke dalam tanah untuk mencegah mereka terlepas. Langkah kelima itu menambah air. Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Anda bisa meletakkan mangkuk kecil di atas substrat dan dengan lembut tuangkan air. Bisa juga mengisi air dengan menggunakan sipon yang sangat tipis. Langkah keenam itu ada sikluskan akuarium. Biarkan hingga 6 minggu agar akuarium menyelesaikan siklus nitrogennya. Ini memungkinkan pengembangan daun, pertumbuhan bakteri menguntungkan yang membantu pengubah amonia dan nitrat yang dapat membunuh ikan Anda di dalam akuarium. Tahapan yang terakhir itu ada memilih dan memasukkan ikan. Saat ikan sudah siap untuk dimasukkan, penting untuk tidak langsung memasukkannya. Mengapa? Sebagai gantinya, biarkan ikan menyesuaikan diri dengan kondisi air. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan kantong plastik mereka ke dalam akuarium selama 10 menit. Dan perlahan tambahkan sejumlah kecil air akuarium ke dalam kantong setiap 5 menit sampai penuh. Pada titik ini Anda dapat melepaskan ke dalam akuarium. Faktor yang mempengaruhi meliputi filtrasi mempertahankan karbon dioksida pada tingkat yang cukup untuk mendukung fotosintesis bawah air, substrat dan pemupukan, dan juga pencahayaan. Kualitas air yang baik bagi ikan itu rendah kadar amonia dan nitrit, bersih secara kimiawi, memiliki pH kesadaran dan temperatur yang sesuai, rendah kadar cemaran organik, stabil dan oksigen yang terlarut.